Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, tampaknya seluruh dunia kena pranknya Hamas. Hamas menuding Israel menjatuhkan sebuah roket di rumah sakit di kota Gaza dan menewaskan 500 orang. Ternyata dari hasil analisa, pelakunya adalah jihad Islam yang meluncurkan roket berdekatan dengan rumah sakit. Dan roket itu gagal. Nah, kemudian diketahui dari seorang warga Gaza bernama Al-Masri, dampak dari roket di pagi hari. Roketnya jatuh di halaman parkir rumah sakit dan diperlihatkan mobil-mobil yang terkena roket tersebut. Saya cek di Al Jazeera dan saya cek di cnbcnews.com, informasinya sama. Apakah ini bukan prank? Saya turut berduka buat korban tewas, tetapi kita harus cek dan dicek fakta. Halo semua, saya membuat video ini karena Presiden kita, Bapak Joko Widodo, mengutuk serangan Israel terhadap Rumah Sakit Al-Ahli. Indonesia juga mengutuk serangan Israel terhadap Rumah Sakit Al-Ahli. Ini jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Nah, masalahnya adalah bagaimana jika bukan Israel yang melakukan serangan terhadap Rumah Sakit Al-Ahli? Bukankah jika ternyata bukan Israel yang melakukan serangan terhadap Rumah Sakit Al-Ahli, berarti Indonesia sudah memfitnah Israel? Tentunya kita semua sepakat bahwa memfitnah adalah sebuah tindakan terkutuk. Apalagi jika memfitnah sambil mengutuk. Kutuk itu bisa kembali kepada pihak yang mengatakannya. Saya tidak berharap Bapak Joko Widodo dan Indonesia menjadi terkutuk karena telah memfitnah sambil mengutuk Israel. Jadi, saya buat video ini untuk menunjukkan bukti bahwa bukan Israel yang melakukan serangan terhadap Rumah Sakit Al-Ahli. Saya berharap Bapak Jokowi mau menarik kembali perkataannya sehingga Bapak dan Indonesia tidak terkena kutuk. Jelas ya? Nah, apa buktinya bukan Israel yang melakukan serangan terhadap Rumah Sakit Al-Ahli? Kita tahu bahwa banyak berita bohong yang bertebaran di mana-mana. Dan terus terang, kita bingung yang mana yang berita benar dan yang mana yang berita bohong. Pihak Palestina menuding Israel yang melakukan pengeboman. Sedangkan pihak Israel menuding pihak jihadis yang melakukan pengeboman. Jadi, pertama kita harus bersikap netral dulu dan menggunakan sikap skeptis dalam melihat masalah ini. Tidak percaya begitu saja kepada siapapun, tidak percaya kepada Palestina, dan tidak percaya kepada Israel, karena kita mau mencari kebenaran. Apa yang sesungguhnya terjadi? Jadi, kita mulai dari fakta yang diakui oleh kedua belah pihak. Berikut ini adalah video hasil investigasi yang saya ambil dari kanal Al Jazeera bahasa Inggris. Al Jazeera adalah kantor berita Arab yang dimiliki oleh Qatar. Jadi, mereka tidak mungkin mengeluarkan video tidak benar yang menguntungkan pihak Israel. Bahkan, jika kita lihat video-video sebelumnya, Al Jazeera juga adalah salah satu kantor berita yang langsung menuding Israel dalam hal pengeboman Rumah Sakit Al-Ahli. Mereka mendengar bantahan Israel atas tuduhan itu dan melakukan investigasi secara mendalam. Jadi, sekarang kita simak hasil investigasi Al Jazeera di dalam bahasa Inggris. Setelah itu saya akan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. On the 17th of October 2023, hundreds of Palestinians were killed when the Al-Ahli Arab Hospital in Gaza was bombed. Officials in Gaza blame the blast on an Israeli airstrike. The Israeli army denies responsibility and claims the attack was due to a failed rocket launch by the Palestinian Islamic Jihad. They say
They used Al Jazeera footage to allegedly confirm these claims. But you're asking me for proof? You don't need to get proof from me. All you need to do is switch over to Al Jazeera, who broadcasted it live, and you can actually see. I got a screen caption just for you to see. This is Al Jazeera from last night. Our digital investigations team, SANAD, decided to investigate these claims and conducted an in-depth analysis of this Al Jazeera video, along with several other videos from multiple sources, and established a detailed second-by-second timeline of the events. By analyzing Al Jazeera's live stream starting at 1845, the team was able to identify 4 Israeli airstrikes on Gaza, targeting the area near the hospital, starting at 1854-28, then 1855-03, then 1857-42, and then 1858-04. That's military time, but just before 7 p.m. local. The team cross-referenced this video with another, captured by a camera, situated south of Tel Aviv, showing a wide view of the Gaza Strip. That video shows a series of rocket launches from Gaza. That video clearly shows how the Iron Dome intercepted these rockets. Going back to the Al Jazeera live feed at 1859-35, we can see a single rocket launched from Gaza. This is the rocket in question. This rocket can also be seen on the Israeli video. 15 seconds later, Al Jazeera's live feed shows that the same rocket was intercepted at exactly 18:59:50. This interception has the same afterglow seen in previous interceptions. A closer look at the video captured by the Al Jazeera live feed shows the rocket being completely destroyed and broken apart in the sky. According to all feeds and videos analyzed, this rocket was intercepted and was the last one launched from Gaza before the bombing of the hospital. 5 seconds after that interception, an explosion in Gaza can be seen, followed 2 seconds later by a much larger explosion. This is the strike that hit Al-Ahli Arab Hospital. As a result, Al Jazeera digital investigations team found no grounds to the Israeli army claim that the strike on the Al-Ahli Arab Hospital in Gaza was caused by a failed rocket launch. Pada tanggal 17 Oktober 2023, ratusan warga Palestina tewas ketika rumah sakit Arab Al-Ahli di Gaza dibom. Para pejabat di Gaza menyalahkan ledakan itu karena serangan udara Israel. Tentara Israel menyangkal tanggung jawab dan mengklaim serangan itu disebabkan oleh kegagalan peluncuran roket oleh Jihad Islam Palestina. Mereka berkata bahwa mereka menggunakan rekaman Al Jazeera untuk mengkonfirmasi klaim ini. Tapi kamu meminta bukti padaku. Kamu tidak perlu mendapatkan bukti dariku. Yang perlu Anda lakukan hanyalah beralih ke Al Jazeera yang menyiarkannya secara langsung dan Anda dapat benar-benar melihat. Saya dapat jepretan layar untuk Anda lihat. Ini dari Al Jazeera tadi malam. Tim investigasi digital kami, SANAD, memutuskan untuk menyelidiki klaim ini dan melakukan analisa mendalam terhadap video Al Jazeera ini beserta beberapa video lain dari berbagai sumber dan menetapkan detail garis waktu detik demi detik tentang peristiwa itu. Dengan menganalisa live stream Al Jazeera mulai pukul 18.45. Tim mampu mengidentifikasi 4 serangan udara Israel di Gaza yang menargetkan area dekat rumah sakit. Mulai dari pukul 18:54 detik 28, lalu pukul 18:55 detik ketiga, lalu pukul 18:57 detik ke-42, dan pukul 18:58 detik ke-4. Itu waktu lokal militer sesaat sebelum jam 7 malam. Tim membandingkan video ini dengan video lain yang diambil oleh kamera yang terletak di selatan Tel Aviv yang menunjukkan pemandangan luas jalur Gaza. Video itu menunjukkan serangkaian peluncuran roket dari Gaza. Video itu dengan jelas menunjukkan bagaimana Iron Dome mencegat roket tersebut.
Kembali ke live feed Al Jazeera, jam 18:59 detik ke-35, kita bisa melihat satu roket diluncurkan dari Gaza. Inilah roket yang dimaksud. Roket ini juga terlihat di video Israel. 15 detik kemudian, live feed Al Jazeera menunjukkan bahwa roket yang sama dicegah tepat pada pukul 18:59 detik ke-50. Pencegatan ini memiliki pancaran yang sama seperti yang terlihat pada pencegatan sebelumnya. Penglihatan lebih dekat video yang diambil oleh live feed Al Jazeera menunjukkan roket tersebut hancur total dan pecah di langit. Menurut semua masukan dan video yang dianalisis, roket ini dicegat dan merupakan yang terakhir diluncurkan dari Gaza sebelum pengeboman rumah sakit. 5 detik setelah pencegatan itu, terlihat ledakan di Gaza, diikuti 2 detik kemudian oleh ledakan yang jauh lebih besar. Inilah serangan yang menimpa rumah sakit Arab Al-Ahli. Hasilnya, tim investigasi digital Al Jazeera tidak menemukan dasar klaim Angkatan Darat Israel bahwa serangan terhadap rumah sakit Al-Ahli di Gaza disebabkan oleh kegagalan peluncuran roket. Jadi, setelah melakukan investigasi secara mendalam, Al Jazeera menyimpulkan bahwa ledakan di rumah sakit Al-Ahli bukan disebabkan oleh kegagalan peluncuran roket Palestina. Dan Al Jazeera juga tidak menemukan bukti bahwa itu adalah serangan udara Israel. Ledakan rumah sakit Al-Ahli terjadi 5 detik setelah pukul 18:59 detik ke-50 waktu setempat. Setelah sebuah roket dari Palestina diluncurkan dan berhasil dicegat oleh Iron Dome Israel. Al Jazeera mengakui bahwa ledakan di rumah sakit Al-Ahli terjadi pada pukul 18:59 detik ke-55. Sedangkan ledakan terakhir serangan udara Israel terjadi pada pukul 18:58 detik ke-4 di sekitar rumah sakit Al-Ahli. Artinya, ledakan di rumah sakit Al-Ahli bukan karena serangan udara Israel. Al Jazeera juga tidak menemukan roket atau apapun juga yang berasal dari Israel menuju rumah sakit Al-Ahli. Yang Al Jazeera temukan hanyalah misil Iron Dome yang berhasil mencegat roket yang menyerang Israel dari Gaza tepat pada pukul 18:59 detik ke-50. Jadi, Israel tidak melakukan penyerangan terhadap rumah sakit Al-Ahli. Oleh karena itu, saya berharap Presiden kita, Bapak Joko Widodo, bersedia menarik kembali tuduhan dan kutukan yang telah dilontarkan. Karena kita tidak ingin kutukan yang hanya berdasarkan prasangka dan terbukti tidak benar itu kembali menimpa kita. Nah, saya tidak punya akses untuk berbicara langsung atau menyampaikan video ini kepada Bapak Presiden Jokowi. Jadi, saya berharap teman-teman bersedia membagikan video ini sebanyak-banyaknya supaya video ini bisa sampai kepada orang-orang yang mempunyai akses kepada beliau dan akhirnya sampai kepada Bapak Jokowi sendiri. Selain itu, pada kesempatan ini, saya juga ingin mengajak teman-teman semua untuk berdoa supaya Tuhan mengampuni kesalahan bangsa kita dan tidak menimpakan kutuk itu balik kepada kita. Oke, sekian video kali ini. Shalom sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait. Nah, hari ini kita mencoba untuk membahas persoalan antara Israel dan Palestina yang viral juga di pemboman di rumah sakit itu di Indonesia itu ibaratnya kena prank. Kenapa saya bilang kena prank? Ternyata di
penyerangan itu bukan dilakukan oleh tentara ataupun sekutunya dari Israel. Ternyata Israel sudah mengakui tidak melakukan itu, dan itu adalah serangan dari Hamas gitu ya, ledakannya. Artinya bukan Israel yang melakukan itu, dan sudah diklarifikasi juga bahwa itu tidak benar gitu. Yang beritanya di Indonesia itu, yang diodok-odok itu adalah Israel tega melakukan pemboman di rumah sakit gitu ya. Itu yang membuat kita sampai bertanya-tanya, dan akhirnya saya coba cari informasi gitu ya. Ternyata bukan Israel yang melakukan. Nah, dikutip dari media luar, CNN, ini ada, kalau rekan-rekan bisa coba cek gitu ya, lebih pastinya gitu. Nah, ini judulnya aja udah begini ya, ini di CNN gitu, CNN.com, edition CNN.com. Ini beritanya, saudara. Ternyata bukan Israel yang ngebom, yang melakukan. Mungkin kita bisa buka gitu ya. Kita lihat di sini, di CNN ini gitu. Dan menurut saya ini adalah bukti yang jelas gitu ya, yang sangat-sangat jelas gitu. Ada pembohongan berita gitu, pembohongan berita. Di situ ditulis, saya bahasa Indonesia kan aja ya. Ledakan dahsyat di rumah sakit Gaza diselimuti ketidakpastian gitu ya. Ketidakpastian inilah yang kami ketahui dan apa yang tidak kami ketahui gitu. Dan dia di sini menjelaskan, di media CNN ini menjelaskan bahwa, saya baca ya, dan saya artikan aja langsung ya biar tidak lama kalau saya bacakan ininya. Sehari setelah ledakan mematikan terjadi di rumah sakit Baptis Al-Ali di Gaza yang memicu protes di seluruh wilayah tersebut, Amerika Serikat telah merilis penilaian sendiri mengenai penyebab kehancuran tersebut. Israel telah memberikan bukti yang menunjukkan bahwa kelompok militan jihad Islam salah sasaran yang menyebabkan ledakan tersebut, dan Presiden AS Joe Biden pada hari Rabu mendukung penjelasan tersebut dengan mengutip intelijen AS, Amerika Serikat ya. Seorang juru bicara Dewan Keamanan Nasional kemudian mengatakan bahwa analisis citra di atas kepala penyadapan dan informasi sumber terbuka menunjukkan bahwa Israel tidak bertanggung jawab. Namun para pejabat Palestina dan beberapa pemimpin Arab menuduh Israel menyerang rumah sakit tersebut di tengah serangan udara yang sedang berlangsung di Gaza. Jihad Islam, kelompok saingan Hamas, telah membantah bertanggung jawab. Ya, respon diri ini ya kan. Ratusan diyakini tewas dalam serangan itu. Menurut Kementerian Kesehatan yang dikuasai Hamas di Gaza, dan gambar-gambar yang menunjukkan kejadian berdarah tersebut telah memicu protes di seluruh wilayah tersebut. Berikut adalah apa yang kami ketahui dan yang belum kami ketahui sejauh ini ya.
Kita lihat ini hancur ya. Ini kita lihat hancur rumah sakit. Ini di depan rumah sakit, saudara. Di depan rumah sakit itu hancur semua nih, gitu. Dan ini yang dibilang serangan dari Israel, padahal bukan. Kalau menurut saya, pandangan saya, ya saya lebih percaya dengan media CNN ini ya, karena di media di Indonesia itu mengabarkan yang berbalik gitu, yang beda gitu dari apa yang sebenarnya terjadi di lokasi gitu ya. Kita coba lanjut lagi, saudara. Di sini what happened of the hospital gitu ya. Berikut adalah apa yang diketahui dan belum diketahui. Kita akan coba baca lagi di apa yang terjadi di rumah sakit. Video momen ledakan di rumah sakit Baptis Al-Ahid yang berlokasi di geografis oleh CNN ya. CNN menunjukkan langit bersinar ketika ledakan besar terjadi di halaman rumah sakit, mengirimkan awan api dan asap ke udara. Di dalam gedung terjadi kepanikan. Fadel Nim, kepala departemen ortopedi, mengatakan dia sedang melakukan operasi ketika ledakan yang memekakan telinga terdengar di seluruh rumah sakit. Dia mengatakan kepanikan terjadi ketika anggota staf berlari ke ruangan operasi sambil berteriak minta tolong dan melaporkan korban. Ya, ini ya, dia mengatakan kepada CNN dalam dalam video rekaman, saya baru saja menyelesaikan satu operasi dan tiba-tiba kami mendengar ledakan besar. Kami mengira itu terjadi di luar rumah sakit karena kami tidak pernah mengira mereka akan mengebom rumah sakit. Setelah dia meninggal, ya, ini foto-fotonya, saudara. Ya, ini foto-foto di rumah sakit setelah kejadian bom di rumah sakit itu. Afterlife the Oke, saya baca aja. Setelah dia meninggalkan teater, dokter ini mengatakan dia menemukan pemandangan yang luar biasa. Banyak orang yang dipenggal. Di mana-mana terjadi kebakaran besar, ujarnya. Tim medis bergegas untuk merawat korban luka dan sekarat. Namun besarnya kerusakan yang timbulkan sangat besar, jumlah sangat besar sehingga kami tidak bisa berbuat apa-apa. Meski Meski sulit untuk memastikan secara independen beberapa banyak orang yang tewas dalam ledakan tersebut, pertumpahan darah dapat dilihat dalam gambar setelah kejadian yang dibagikan di media sosial. Dalam foto dan video, anak-anak kecil yang berlumuran debu dilarikan untuk mendapatkan perawatan karena lukanya atau mayat lainnya tergeletak tak bernyawa di tanah. Ya, itu ya teman-teman. Jadi jelas gitu ya. Dan the Ministry of Health Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan jumlah korban tewas mencapai lebih dari 400 orang. Ya kan? Dan what the Israel Palestina have said, ya kan? Di sini katakan apa yang dikatakan Israel dan Palestina. Para pejabat Palestina
menyalahkan Israel atas serangan pada Selasa malam. Juru bicara pertahanan Israel, IDF, Jonathan Conrish, mengatakan kepada CNN pada hari Rabu bahwa paket informasi pertama adalah bukti yang secara jelas mendukung fakta bahwa itu bukan bom dari Israel. Jadi juru bicara pasukan pertahanan Israel mengatakan ini tidak ada urusannya dari bom yang dilakukan Israel gitu ya. Jadi itu the real, bukan dari Israel. Israel mengatakan bahwa intelijen menunjukkan peluncuran roket yang gagal oleh kelompok militan Islam. Nah, ini saudara, ini patokan ininya. Israel mengatakan bahwa intelijen peluncuran roket yang gagal oleh kelompok militan Islam, kelompok jihad Islam, adalah penyebabnya. Gerakan jihad Islam membantah pernyataan tersebut dan menyebut salah dan tidak berdasar. IDF juga merilis audio yang diklaimnya menangkap percakapan antara dua roket agen Hamas, di mana mereka berbicara tentang peluncuran roket dari kuburan dekat rumah sakit. Wih, ini jadi ada disadap gitu ya, omongan bahwa percakapan antara Hamas di situ siap meluncurkan roket dari kuburan dekat rumah sakit. Menurut terjemahan percakapan IDF, salah satu tersangka mereka mengatakan bahwa pecahan rudal tersebut adalah pecahan peluru lokal dan tidak seperti pecahan peluru Israel. Nah, ini udah jelas saudara. Jadi udah jelas-jelas ada bukti rekaman itu ya. Karena rekaman kan kita nggak bisa nggak bisa diedit gitu ya. Karena udah ada kesadap itu. CNN tidak dapat memverifikasi keaslian rekaman tersebut. Recording. Kita lanjut ya. Pada hari Selasa, IDF menyajikan gambar yang dikatakannya membuktikan kehancuran di rumah sakit tersebut bukan akibat serangan udara, dan mengatakan tidak ada tanda-tanda kawah atau kerusakan signifikan pada bangunan yang diakibatkan oleh serangan tersebut. Sebuah video diposting oleh akun resmi negara Israel di platform media sosial X pada Selasa malam juga disajikan sebagai bukti bahwa rumah sakit tersebut terkena serangan roket dari militan. Namun stempel waktu pada video tersebut tampaknya tidak sesuai dengan waktu terjadi ledakan, dan tweet tersebut kemudian diedit untuk menghapus video tersebut. Wow, ini udah pembohongan publik saudara. Ternyata tidak ada rumah sakit yang dibom ya. Nanti coba kita sama-sama kita gali ya, kita dengarkan terus ya. Ini kita lanjut. Ya. Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Lionhead, mengatakan kepada CNN, "Kami menerima video tersebut, kami pikir itu dari sumber resmi. Tetapi ketika kami menghubungi dia mengatakan dia mendapatkan dari tempat lain. Jadi kami menghapusnya." Pada hari Rabu, para pejabat di Gaza juga mengklaim bahwa rumah sakit
Baptis Al-Ahli dirusak oleh 2 peluru Israel 4 hari lalu. Setelah itu IDF memperingatkan manajemen rumah sakit untuk mengevakuasi lokasi tersebut. CNN telah menghubungi IDF untuk mengomentari klaim tersebut, ya. Dan ternyata nggak ada, saudara. Ini bingung juga ini. What as intelligence, apa yang disarankan oleh intelijen AS, ya kan? Pemerintah AS saat ini menilai tidak bertanggung jawab atas ledakan tersebut. Menurut Dewan Keamanan Nasional AS NSC, Biden yang melakukan kunjungan penting ke Israel pada hari Rabu mengatakan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, ini Benjamin Netanyahu, ya, mengatakan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa kerusakan di rumah sakit tampaknya dilakukan oleh tim lain, bukan Israel. Tetapi ada banyak orang di luar sana yang tidak yakin. Jadi kita punya banyak hal kita harus mengatasi banyak hal, tambah Biden. Ini Biden juga sudah mengatakan seperti itu, ya, saudara-saudara. Artinya berita ini hoax gitu, ya. Berita yang di Indonesia itu hoax. Ini sudah keterlaluan sekali. Di Indonesia diputarbalikkan. Coba kita lihat di Indonesia, ya. Kita coba ketik bom rumah sakit Baptis Israel. Nah, 2 hari yang lalu Turki beberkan bukti Israel pelaku bom rumah sakit di Gaza. Ini kan bukan militan Palestina. Israel bom gereja di Gaza, bukan hanya rumah sakit. Ini judulnya ngeri-ngeri, saudara, memprovokatorin. Dan padahal kita kena prank tentang RS Baptis Al-Haji di Gaza yang dibom, bikin Biden murka. Panjang siapa pengobom RS? Ternyata rumah sakit Baptis RS tertua kedua di Gaza. Serangan bukti Israel, serang AS nih. Semuanya begitu, bukan roket jihad Islam, pakar duga ini. Semuanya begitu, saudara. Beritanya terbalik, padahal bukan dilakukan oleh Israel peluncuran bom tersebut. Raja Salman buka suara, Arab respon Israel bom RS. Israel tidak mengaku, malah fitnah roket Hamas. Itu, ya, teman-teman. Artinya di sini berita-berita yang masuk ke Indonesia memutarbalikkan fakta sesungguhnya gitu. Yang tadinya foto dan video-video ini terjadinya tidak sesuai dengan waktu pada gambar ataupun tanggal, menit dan sebagainya gitu. Ini semuanya setelah diverifikasi oleh CNN tidak benar gitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Berita kita, hati-hati buat teman-teman membaca berita, jangan langsung berpikir bahwa wah, tega sekali Israel ataupun ini banget gitu. Ternyata memang informasinya yang salah gitu, ya. Saya juga akan nanti membagikan video dari saudara kita Tamparagi untuk menjelaskan semuanya ini, dan dia akan membeberkan di sini. Dan menurut saya ini menarik untuk diangkat gitu, ya. Mari kita saksikan video berikut ini. Nah, itulah tadi pandangan-pandangan dari yang kita coba observasi dan analisa dari beberapa berita. Dan maka dari itu saya berharap teman-teman juga pintar dan
cerdas. Mari kita sama-sama juga mengedukasi kepada rekan-rekan, jangan rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, jangan langsung kebawa dengan berita-berita hoax. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Salam solidaritas.